Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ustazah Asih di sini, guru baru matematika yang akan menemani Anda semua dalam pelajaran matematika ke depannya. Oke, pada pertemuan kali ini, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis, kemudian fokus dan berdoa. Kita mulai bab pada pertemuan kali ini mengenai pangkat 3 dan akar pangkat 3. Oke, pangkat 3 yang akan kita bahas terlebih dahulu. Pangkat 3 itu apa sih? Bilangan berpangkat 3 itu sudah Ustazah sediakan contoh di sini. P pangkat 3 itu berarti P kali P kali P. P-nya sebanyak 3. Kemudian 5 pangkat 3 berarti 5-nya juga dikalikan sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5. Oke, itu untuk pangkat 3. Misalkan ada 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 kali 6 seperti itu. Kemudian hasil dari perpangkatan ini dinamakan bilangan kubik. Jadi bilangan kubik itu hasil pangkat 3 dari suatu bilangan. Contoh, di sini sudah Ustazah Asih sediakan 1 pangkat 3, artinya kan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 dan seterusnya. Hasil dari perpangkatan 3 ini dinamakan bilangan kubik. Jadi bilangan kubik di sini ada 1, 8, 27, 64 dan seterusnya disebut bilangan kubik. Oke. Kemudian di situ ada contoh sudah Ustazah Asih sediakan. Misalkan ada sebuah soal seperti itu, Anda semua tetap menggunakan konsep operasi campuran. Jadi, mendahulukan yang perkalian dan pembagian dulu, baru yang pengurangan. Oke, kita kerjakan bersama-sama di sini. Diperhatikan, 6 pangkat 3 itu berarti 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 36. 36 kali 6 216. Dikurangi 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Dikali 3 pangkat 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Dibagi 2. Kalau sudah kalian ubah seperti ini, kemudian sekarang kalian operasikan sesuai dengan konsep operasi campuran. Jadi yang dikerjakan dulu bukan yang depan, tapi yang perkalian dulu. 8 dikali 27 sama dengan 216, kita tulis ulang, dikurangi 8 dikali 27 itu berarti hasilnya berapa hasilnya? 8 dikali 27 sama dengan 216 dibagi 2. 216 kita tulis ulang, 216 dibagi 2, kita kerjakan yang depan, maaf yang belakang karena pembagian, dikurangi 108 karena 216 dibagi 2 108, baru dikurangi 216 dikurangi 108 sama dengan 108. Oke, selesai. Jadi kalau bertemu dengan sebuah soal operasi campuran dikerjakan ya perkalian dulu atau pembagiannya dulu, baru ke pengurangan atau penjumlahannya. Oke, itu mengenai bilangan pangkat 3. Sekarang kita lanjut ke akar pangkat 3. Oke, dilihat di situ. Bentuk dari akar pangkat 3 itu adalah seperti ini. Akar pangkat 3. Kemudian A pangkat 3 ini Ustazah misalkan A ini nanti kita ganti dengan angka ya, kita misalkan huruf dulu. A pangkat 3 sama dengan B, itu artinya sama dengan akar pangkat 3 dari B itu sama dengan A. Di sini mungkin belum paham, tapi kita langsung ke contoh. Diperhatikan, 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. 4 kali 4 kali 4 64. Maka 64 akar pangkat 3, ini bacanya gitu ya. Akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Jadi dibalik, lihat.
Jadi akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Oke. Untuk mencari akar pangkat 3 ini digunakan nanti menggunakan dua cara, faktorisasi prima yang pertama, yang kedua menggunakan bilangan kubik yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dengan cara faktorisasi prima dulu. Untuk yang cara kedua kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Faktorisasi prima, ingat, bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13. Arti dari bilangan prima itu sendiri adalah sebuah bilangan yang bisa dibagi angka itu sendiri dan 1 atau hanya memiliki 2 faktor. Misalkan 2, dia hanya memiliki faktor 2 dan 1. 3, 3 dan 1. 5, 5 dan 1. Kenapa di sini 9 tidak ada? Kenapa 9 terlewat? Karena 9 itu bilangan ganjil, bukan bilangan prima. 9 bisa dibagi 3. Jadi 9 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 3, dan 9, semacam itu. 15 juga tidak, karena 15 juga memiliki 3 faktor. 4 faktor, 1, 3, 5, dan 15. Seperti itu. Jadi kalian harus mengingat bilangan prima dimulai dari angka 2. Lanjut ke contoh soal. Contoh 1. Tentukan akar pangkat 3 dari 1728. Oke, kita disuruh mencari akar pangkat 3 dari 1728. Kita buat semacam pohon faktor. Dilihat kalian pohon faktor, kalian sudah mempelajarinya. Dilihat di sini. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil tadi kan 2, kita bagi 1728 bagi 2, 864. Dibagi 2 lagi, 432. Selama masih dibagi 2 itu bisa, maka dibagi 2 terus sampai tahap 27. 27 sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita beralih ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Dilihat, 27 dibagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. Kita nggak perlu membagi 3 lagi sama dengan 1, nggak perlu, karena hasilnya ini sudah 1. Maka kita lingkari seluruhnya, karena ini nanti yang disebut faktor atau kelipatannya. Dilihat, kita uraikan di sini 1728, maka kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2, dan 3-nya juga 3 kali. Kemudian kita sederhanakan, 2-nya berapa kali? 6, maka kita tulis 2 pangkat 6. 3-nya berapa kali? 3-nya 3 kali, maka kita tulis 3 pangkat 3. Tapi karena ini 2 pangkat 6, maka kita buat menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan hasil dari akar pangkat 3 itu sendiri, hasilnya ini harus pangkat 3, maka 6 dibagi 2 kan 3 sama 3, jadi bisa 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Oke, kemudian langsung ke akar pangkat 3 dari 1728. Kita masukkan hasilnya yang ini, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 lah. Kalau sudah dalam bentuk ini, maka akarnya hilang. Jadi 2 kali 2 kali 2 saja. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Jadi akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Coba kalian cek kalau mungkin butuh bukti di kalkulator masing-masing. 12 kali 12 kali 12 hasilnya adalah 1728. Oke, itu pelajaran yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Mungkin kalian beberapa masih bingung, tidak apa-apa, karena kita akan belajar di tahap-tahap selanjutnya yang nanti caranya insya Allah jauh lebih mudah. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kalian harus tetap belajar. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Jangan lupa untuk bertanya apabila ada sesuatu yang mungkin tidak dipahami. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.